Lestari dari Prodi PGSD NIM 2386 2060 157 kelas PKUP Alam Sutra semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran mendalam yang disebut RPM yang telah saya susun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Saya akan menjelaskan melalui dari informasi umum, komponen RPM, materi pembelajaran, hingga integrasi 8 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran. RPM atau Rencana Pembelajaran Mendalam adalah rancangan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. RPM yang saya buat ini digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 atau fase B dengan materi membaca dan memahami cerita rakyat, khususnya fabel. Alokasi waktunya adalah 4 JP atau 2 pertemuan. Dokumen RPM ini berisi berbagai komponen penting yang dirancang agar pembelajaran menjadi aktif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pada bagian A, yaitu informasi umum, terdapat beberapa komponen, yaitu 1. Identitas pembelajaran, seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan materi. 2. Kompetensi awal atau prasyarat, yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa sebelum belajar, seperti mampu membaca teks sederhana. 3. Sarana dan prasarana, seperti buku teks, gambar fabel, KKPD, dan media pembelajaran. 4. Target peserta didik, yaitu siswa reguler dapat penyesuaian bagi yang membutuhkan bantuan. 5. Dimensi profil lulusan, yaitu 8 dimensi yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran. Bagian ini penting sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Selanjutnya, pada bagian B, terdapat capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran fokus pada kemampuan siswa dalam membaca dan memahami teks narasi seperti fabel. Sedangkan tujuan pembelajaran meliputi mengidentifikasi tokoh, watak, latar, dan alur cerita, menyimpulkan pesan moral dari fabel, menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Tujuan ini dirancang agar siswa tidak hanya membaca, tapi juga memahami dan mengelola informasi secara mendalam. Pada bagian C, terdapat prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran. Siswa sadar tujuan belajar. Bermakna, materi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Menggembirakan, pembelajaran dibuat menyenangkan. Contohnya, siswa diajak berdiskusi, bermain peran, dan menghubungkan cerita fabel dengan kehidupan sehari-hari. Pada bagian D, yaitu kerangka pembelajaran, terdapat beberapa komponen. Pertama, praktik pedagogis, menggunakan pembelajaran berbasis teks dan diskusi. Kedua, kemitraan, pembelajaran melibatkan orang tua. 3. Lingkungan belajar, kelas dibuat berkelompok dan ada pojok baca. Keempat, pemanfaatan digital, menggunakan video atau audio fabel. Bagian ini menjelaskan bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan secara menyeluruh. Pada bagian E, terdapat langkah-langkah pembelajaran yang dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan pendahuluan, yaitu salam, doa, ice breaking, dan apersepsi. Kegiatan intinya adalah membaca fabel, diskusi kelompok,
identifikasi unsur cerita dengan penutup, yaitu refleksi dan kesimpulan. Lalu ada pertemuan kedua diawali dengan pendahuluan, review materi, inti kegiatan yaitu menyimpulkan pesan moral, bermain peran, dan menulis ulang cerita. Dan penutup yaitu refleksi dan penanaman nilai. Kegiatan ini dirancang aktif dan melibatkan siswa secara langsung. Dalam RPM ini terdapat 8 dimensi profil lulusan yang diintegrasi dalam pembelajaran, yaitu keimanan, berdoa dan mensyukuri nilai dalam cerita. 2. Kewargaan, mengenal budaya melalui cerita rakyat. Ketiga, penalaran kritis, menganalisis unsur cerita. Keempat, kreativitas, menceritakan ulang dalam bermain peran. Kelima, kolaborasi, kerja kelompok. Keenam, kemandirian, membaca dan mengerjakan tugas sendiri. 7. Kesehatan, ice breaking dan aktivitas fisik. Kedelapan, komunikasi, presentasi dan bercerita di depan kelas. Semua dimensi ini muncul langsung dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya teori. Pada bagian G terdapat asesmen, yaitu asesmen awal, tanya jawab, asesmen formatif, observasi dan LKPD, asesmen sumatif, menceritakan kembali fabel. Selain itu, terdapat rubrik penilaian untuk menilai. Pertama, penilaian tentang kelengkapan isi, ketepatan pesan moral, dan kejelasan penyampaian. Asesmen ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Demikian penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran mendalam atau RPM yang telah saya buat. Melalui RPM ini diharapkan pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan siswa melalui 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.